Shalom, selamat malam, selamat datang jemaat sekalian dalam ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Pelayan firman kita pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Devi Obawole. Marilah jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati dan diri kita menghadap Tuhan dalam ibadah ini. Kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 95 ayat 6 dan 7 secara responsoris. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur walau di tengah-tengah kesibukan kami, bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat memberikan waktu untuk Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari ini. Mari Tuhan Engkau datang, berkatilah ibadah keluarga ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga secara bergantian. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu,
sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat dan pengertian bagi kami, yang memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari Kejadian 41 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan bahwa seorang yang berada di tahanan, seorang yang menjadi narapidana bisa dipanggil oleh seorang yang berkuasa, orang nomor satu dari sebuah negara, seorang yang tidak pernah dipandang, yang dianggap sampah masyarakat gitu ya, tetapi menjadi orang penting untuk satu kasus tertentu. Bahkan orang nomor satu ini ingin sekali mendengar pendapatnya, ingin sekali berbicara dengan dia. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, rasanya itu sesuatu yang mustahil, yang gak mungkin terjadi gitu ya kan. Untuk seorang yang pejabat tinggi saja, untuk bertemu dengan orang nomor satu di sebuah negara belum tentu juga punya kesempatan. Apalagi
pendapatnya didengar gitu ya. Coba kita bayangkan, jarang sekali mungkin itu terjadi. Hari ini dalam pembacaan firman Tuhan yang hanya 1 ayat saja, ada 2 tokoh di sana, yaitu Yusuf dan juga ada seorang yang nomor 1 di sebuah negara, yaitu Firaun. Kalau kita lihat pada waktu itu Yusuf itu seorang tahanan atas tuduhan yang tidak dilakukannya. Tetapi dia mendapat vonis dan harus dipenjarakan. Dia menerima itu dan menjalaninya. Kita ingat kenapa Yusuf berada dalam tahanan. Bapak Ibu, ketika Yusuf berada di rumah Potifar sebagai budak Ibrani, sebagai seorang yang bekerja di sana, dan Potifar sebagai tuannya, ya mempercayakan segala sesuatu di rumahnya untuk diurus oleh Yusuf. Dia menjadi tangan kanan dari Potifar dan dia tidak mau mengkhianati tuannya. Ya, ketika istri tuannya menggodanya, dia tetap kekeh dan berani mengatakan tidak, karena dia menghormati tuannya dan dia takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah awal kenapa Yusuf bisa ada di penjara. Karena sakit hatinya seorang istri Potifar yang ditolak oleh Yusuf, gitu ya, dia mengarang cerita, memfitnahnya, sampai akhirnya orang percaya bahwa Yusuf melakukan yang jahat terhadapnya. Itulah sebabnya dia ada di penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di penjara Yusuf mendapat kepercayaan dan kasih dari kepala penjara. Dia punya kesempatan melayani juru minum dan juru roti dari Firaun yang pada waktu itu ada di penjara, dan dia melayani mereka. Suatu hari mereka bermimpi dan mereka susah hatinya karena mimpi ini. Keduanya bermimpi gitu ya. Lalu si juru minum menceritakan mimpinya dan juru roti juga menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Apa yang disampaikan Yusuf, Bapak Ibu Saudara, dalam mengartikan mimpi itu, bahwa juru minum Firaun ini akan kembali pada jabatannya melayani Firaun, dan juru rotinya akan digantung gitu ya. Dan itu terjadi, ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selang 2 tahun yang bermimpi sekarang Firaun, orang nomor 1 di Mesir, seorang yang berkuasa, ya, dia penguasa, pemimpin, baik pemimpin agama dan politik ada di dalam genggaman tangannya. Kedudukan dan kuasaannya itu wah, luar biasa, tidak tertandingi dengan apapun. Dan ketika kita melihat pembacaan kita hari ini, ternyata dia terbatas juga dalam memahami dan mau mengartikan mimpinya. Dia tidak mampu dan dia minta tolong banyak orang-orang yang berhikmat pada waktu itu di sana. Dan catatan yang penting adalah tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpi dari Firaun ini. Saya akan bacakan kembali tentang apa sih mimpinya Firaun, sampai banyak orang yang berhikmat di Mesir tidak mengerti dan tidak dapat mengartikannya. Kejadian 41 ayat 1 sampai 8, inilah mimpinya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu.
Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya ini memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampaklah timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum dan yang bernas dan baik. Tapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya dia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan mimpi itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, catatan penting kita tadi sekali lagi tentang tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Ya, Bapak Ibu, rupanya si juru minum Firaun ini ingat sama Yusuf. Dan dia menyebut nama Yusuf kepada Firaun. Saya pernah mimpi juga gitu ya. Dan apa yang disampaikan diartikan olehnya itu benar terjadi gitu ya. Sehingga Firaun memanggil Yusuf dari tahanannya, suruh keluar menghadap ke istana ya, dengan harapan yang besar bahwa Yusuf mampu untuk menyampaikan arti dan makna dari mimpinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, biasanya merekalah yang di dalam tahanan yang berharap besar kepada seorang yang punya kedudukan dan jabatan untuk bisa membebaskan mereka atau dengan harapan-harapan lainnya. Tetapi dalam pembacaan kita justru Firaun punya menaruh harap besar agar Yusuf bisa mengartikan dan memberi makna dari mimpinya. Bapak Ibu, kalau kita baca seterusnya, di situ Yusuf sangat rendah hati. Ya, Yusuf mengatakan bahwa bukan karena kemampuanku, bukan karena kehebatanku sehingga dapat mengartikan mimpi. Yusuf menyampaikan kepada Firaun bahwa Allah yang disembahnya, Allah yang maha tinggi dan berkuasa itu, Allah lah yang memberikan hikmat, pengertian dan kemampuan bagi dirinya untuk dia bisa mengartikan mimpi yang disampaikan oleh Firaun. Jadi Yusuf sangat rendah hati. Yusuf tidak menyombongkan diri dan merasa hebat. Tetapi Yusuf berani memberitakan Allah yang disembahnya lah yang telah membukakan pengertian baginya. Dan ketika Firaun menyampaikan mimpinya kepada Yusuf di ayat 15 sampai 36, ya kan? Sekali lagi dia ungkapkan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya, dan Yusuf gitu ya dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pembacaan kita katakan kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi dia mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan kehendak Allah kepada Firaun dalam mengartikan mimpi. Allah yang memiliki masa depan untuk orang-orang umatnya, tetapi ternyata juga untuk bangsa-bangsa lain, termasuk Firaun dan bangsanya. Bangsa Mesir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Yusuf menjelaskan dengan tegas bahwa arti dari mimpi itu adalah 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Dan masa kelaparan itu sangat dahsyat sehingga orang bisa melupakan 7 tahun masa kelimpahan itu, gitu katanya. Nah, Firaun percaya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika selesai percakapan itu Bapak Ibu, Yusuf pun mengusulkan. Ya, di ayat 33, baiklah tuanku Firaun, mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir, dan di masa kelimpahan mengumpulkan bahan makanan sehingga pada masa kelaparan ada persediaan makanan. Wah, luar biasa ya. Dan Firaun mempercayakan itu kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita seringkali tidak terduga. Hari ini kita bukan siapa-siapa, orang biasa, tidak memiliki apa-apa, apalagi kedudukan dan jabatan tinggi. Tapi di hari kemudian, siapa yang tahu? Ternyata kita dipercayakan untuk satu jabatan yang besar, untuk satu pekerjaan yang besar, untuk satu hal yang besar yang dipercayakan kepada kita. Dan itu melalui proses yang panjang. Bahkan tantangan, rintangan, godaan, dan cobaan kita jalani semuanya. Kita lewati satu persatu. Dan akhirnya kita menjadi bagian yang dipercayakan untuk tugas yang besar. Yusuf mengalami semua itu. Kesulitan besar dari lingkungan keluarga, saudara-saudaranya menjualnya ke Mesir, dijadikan budak, dan ketika menjadi budak difitnah, jadilah tahanan gitu ya, berada di dalam penjara, susah, tetapi selalu saja ada pertolongan Tuhan. Ya, dimanapun ia ada, kasih dan diberikan kepercayaan dari Potifar maupun juga kepala tahanan untuk tugas yang penting. Ya, jadi penyertaan Allah, kasih Allah nyata dalam hidupnya. Itu karena Yusuf mempercayakan hidupnya kepada Allah. Yusuf tidak takut menjalani masa-masa sukar karena dia punya Allah yang besar. Yusuf punya hati yang mengasihi Allah dan takut akan Allah yang membuat dia bertindak dengan hati-hati dan berani berkata tidak untuk perbuatan yang salah atau dosa. Berani berkata tidak pada rayuan istri Potifar dan mengambil konsekuensi harus dipenjarakan. Yusuf mendapat kasih Allah dan kasih dari sesamanya. Allah memberi hikmat baginya. Allah punya rencana baginya. Bukan hanya ketika dia berada di Mesir dan menjadi orang nomor 1. Tapi ternyata dari kehadiran Yusuf yang seorang diri ini, satu bangsa yang besar, ayah, saudara-saudaranya yang membencinya, keluarganya, ternak-ternaknya pada waktu kelaparan, mereka datang ke Mesir. Dan karena Yusuf, Firaun mengizinkan mereka dan memberikan tanah untuk mereka tinggali dan tempati. Dan mereka bisa menikmati berkat Tuhan di masa kelimpahan yang dikelola dan dikumpulkan oleh Yusuf. Dan di masa kelaparan, bangsa-bangsa sekitar itu juga mendapatkan berkat, termasuk orang tua dan kakak-kakaknya. Dan hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya ini pulih karena ayahnya Yakub. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yakub meninggal, ketakutan saudara-saudaranya. Bagaimana ini? Ayah sudah tidak ada. Bagaimana kehidupan kita? Sekali lagi Bapak Ibu, Yusuf dengan rendah hati
Dia mengatakan bahwa mereka ada di sana bukan karena kehebatan Yusuf. Pasal 50 ayat 20 dan 21 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita membaca dan merenungkan firman Allah, selalu kita percaya ada hal yang diberitahukan Allah bagi kita. Sebagaimana Allah memberi hikmat pada Yusuf, demikian juga kepada setiap orang yang percaya kepada Allah, yang selalu mencari kehendak Allah, yang selalu meminta diberkati oleh Allah dengan pengertian dan pemahaman untuk menjalani hari-hari kehidupan. Allah pasti memberi kuasanya untuk orang-orang yang percaya bahwa hari ini, dari kemarin, hari ini, dan masa depan ada di tangan Allah. Allah akan menyertai dan memberkati. Rancangan Allah ada bagi kita. Masa depan di tangan Allah nyata bagi setiap orang yang percaya. Dan belajar dari peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita diberitahukan, satu, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Selalulah mencari Allah dan kebenarannya. Minta petunjuk Allah dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan lakukan apa yang Allah perintahkan dengan segenap hati, dengan sukacita, dan percaya bahwa masa depan bersama dengan Allah itu sungguh ada. Yang kedua, sadarlah banyak godaan dan cobaan di sekitar kita. Dapatkah kita berlaku seperti Yusuf? Berani berkata tidak untuk sesuatu yang melawan kehendak Allah, apapun itu bentuknya. Yang ketiga, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk bersaksi bahwa kita memiliki Allah. Bagi Yusuf, memiliki Allah adalah segalanya. Ketika dia jadi budak, it's no problem. Ketika dia menjadi tahanan, tidak masalah gitu ya. Yang penting dia punya Allah dan hidup benar di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama. Dimanapun dia ada, dia bisa diterima oleh orang lain dengan baik. Bahkan dia bisa tahu bahwa ada rencana Allah dalam kehidupannya. Kesulitan, penderitaan yang dia alami berganti-gantian, tetapi dia tetap pegang teguh bahwa Allah ada. Allah menyertainya, Allah membimbing dan menuntunnya. Dia bersaksi kepada juru minum dan juru makan. Ada Allah yang bisa mengartikan mimpi itu. Dia bersaksi kepada Firaun bahwa bukan aku, tetapi Allah lah yang memberitahukan kepada Tuanku Firaun. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat hidup ini kesempatan untuk bersaksi, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, kita tahu rancangan Allah itu membawa damai sejahtera. Walaupun hari ini kita belum tahu prosesnya masih panjang sampai kapan ini terjadi, tetapi satu kepastian bagi kita, rancangan Allah untuk masa depan kita adalah rancangan damai sejahtera. 4, Allah sanggup mengangkat kita dari yang bukan siapa-siapa, orang yang rendah, yang tidak dipandang orang lain, bahkan dipandang sebelah mata, gak ada apa-apanya kita ini. Tetapi Allah sanggup mengangkat kita, menempatkan kita pada tempat yang baik, mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, memiliki kuasa untuk menentukan sesuatu hal yang besar. Allah sanggup melakukannya untuk kita. Jangan takut, pekerjaan sederhana
kita lakukan dengan setia, Allah akan memberikan pekerjaan yang besar bagi kita. 5. Allah sendiri mempercayakan tugas tanggung jawab kepada orang-orang pilihannya, orang-orang yang mengasihinya. Dia memilih dan memberikan tanggung jawab besar untuk melakukan perkara besar dengan kuasa dan penyertaannya. 6. Sadarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya dengan bersandar kepada Allah, hanya dengan berharap kepada Allah, kita bisa menantikan dan melihat tindakan Allah, kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan, bersama-sama merespon Kitab Bakti 369 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Kami bersyukur hari lepas hari karena firman-Mu selalu berbicara kepada kami untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu kepada kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan bahwa kami terus mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Ketika kami senang, ketika kami sukses dan berhasil, kami tidak lupa bahwa semua itu karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Sehingga rasa syukur hati ini kami panjatkan terus-menerus kepada-Mu. Bahkan dalam saat sulit, saat penuh dengan perjuangan dan penderitaan, pergumulan, bahkan duka cita, kami pun terus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat bagaimana Engkau menyertai orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang telah lebih dulu mempercayakan hidupnya kepada-Mu. Sebagaimana Yusuf, Tuhan juga menyertai kami pada zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas semua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah kami selalu mengandalkan kuasa kasih-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu. Berkatilah kami semua.
biarlah kami memiliki keyakinan sejak kemarin, hari ini, esok, dan masa depan kami, semua ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus mengandalkan Tuhan dan terus berharap dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Berikanlah kami hikmat-Mu, kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu. Kami berdoa untuk kami yang mendampingi mereka yang sakit, untuk kami yang mendoakan saudara, keluarga, kekasih hati kami, baik yang ada di rumah atau di rumah sakit, bahkan di tempat yang berbeda dengan kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkanlah mereka. Inilah keharapan kami dan kerinduan hati kami kepadamu. Dan kami bersyukur untuk saudara dan kekasih hati kami jemaat-Mu yang sudah dipulihkan, disembuhkan, dan boleh kembali beraktivitas melayani Engkau dan melakukan pekerjaan dengan baik. Berkati juga anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka pun juga mengandalkan Engkau dan percaya akan masa depan di dalam tangan Tuhan. Biarlah semua proses kehidupan kami yang sulit, yang tidak mudah dapat kami atasi dan lalui, karena kami percaya melewati semua ini ada berkat Tuhan yang sedang Tuhan sediakan bagi kami. Ada keyakinan iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan buka jalan sehingga kami dapat mencapai tujuan dari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah GPIB Sumber Kasih, tempat di mana kami bersekutu dan melayani, tempat di mana kami semua berteriak mengandalkan Tuhan dan percaya akan pertolongan Tuhan, tempat di mana persekutuan kami saling mendukung, menopang, saling menguatkan, menolong dan menghiburkan. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami senantiasa. Berkati Bapak Pendeta Slamet Iskandar sebagai Ketua Majelis Jemaat, dan Bapak Pendeta Herman Peters dan hamba-Mu Pendeta Devi sebagai pendeta jemaat di tempat ini, dan pendeta-pendeta yang juga terlibat dalam pelayanan bersama kami, agar kami semua diberi kesehatan, kemampuan dan hikmat menjalani tugas-tugas pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk boleh bersama dengan umat-Mu di tempat ini, mempercayakan hidup kami hari ini dan masa depan kami. Berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam menanggulangan pandemi COVID-19 ini, dan masyarakat secara luas boleh mendukungnya sehingga mempercepat untuk mengatasi pandemi COVID ini. Inilah doa dan pengharapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai 14
dan pada ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebijakannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kolekta yang terkumpul dapat disetor ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Allah yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebagai ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pembangunan tubuh Kristus di Jemaat GPIB Sumber Kasih. Melalui Yesus Kristus Tuhan yang kami puji dan sembah, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Percayakan hidup kita hari ini dan masa depan hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kita akan menerima berkat dan juga penyertaan-Nya.
Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.